Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1171 sampai tahun 1175. Niu Zichuan sangat marah. Huff. Jika kamu ingin membunuhku, lihat apakah kamu punya kemampuan. Zichuan melompat maju seperti hantu, lebih dari 10 meter jauhnya, langsung mempersempit jarak antara dia dan Jericho Lee. Tirai ini jatuh di mata Lai yang bersinar, yang membuatnya tercengang. Apakah aku buta? Dia dengan cepat menggosok matanya, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggosoknya, apa yang dilihatnya adalah benar. Dia terengah-engah, dan untuk sesaat kepalanya berputar-putar, dengan keinginan untuk pingsan. Apakah ini masih dunia yang dia kenal? Pada saat ini, Jericho Lee dan Niu konfrontasi tatap muka Zichuan, tabrakan momentum. Wah, aku tidak tahu kenapa kamu begitu sombong. Tapi dengan kekuatanmu, membunuhku pastilah sebuah mimpi. Niu Zichuan terlihat sangat sombong. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jericho Lee tertawa dingin. Dia telah bertemu banyak orang sombong, tapi semuanya dibunuh olehnya. Meremehkan kecerobohan musuh selalu menjadi hal yang tabu dalam pertempuran. Wash. Niu Zichuan memimpin dan melihat seluruh tubuhnya seperti bayangan gelap, tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Jericho Lee segera merasakan nafas yin dan dingin yang kuat datang ke arahnya, yang mengandung kekuatan korosif. Hatinya adalah ibarat cermin, apakah nafas pun mengandung kekuatan yin dan kejahatan. Pelatihan non-manusia itu mengubah dirinya menjadi apa? Dia tidak panik. Pedang itu tiba-tiba menusuk bagian belakang sikunya. Sial. Hanya terdengar suara logam yang jelas, dan kedua pedang itu bertabrakan. Tendang. Niu Zichuan tiba-tiba mundur, mengayuh 7 atau 8 langkah kembali untuk menstabilkan dirinya. Dia menatap Jericho Lee dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kamu mendeteksi hantuku? Aku tidak tahu apa itu bayangan hantu, tapi kalau menyangkut penggunaan pedang, konyol sekali menjadi guru di depanku. Sebenarnya jurus Niu Zichuan sangat mirip dengan Shadow Flash Wei Zheng, namun yang membedakan adalah serangan Niu Zichuan lebih jahat. Saat menyerang, dia membawa gas hitam yang mengandung kekuatan korosif. Begitu dia terlibat, dia pasti merasa sangat tidak nyaman. Bersenandung. Wajah Niu Zichuan berubah. Dia bersorak dengan dingin, itu adalah keahlianmu untuk menghindar sekali, tapi apakah kamu ingin menghindari langkah selanjutnya? Bayangan petir. Saat berikutnya, tubuh Niu Zichuan memancarkan udara hitam pekat, yang penuh dengan udara hitam dan menghalangi langit dan matahari. Sepertinya dia ingin menutupi seluruh ruang atap. Udara hitam yang merajalela memancarkan udara yang aneh dan dingin, yang membuat suhu di sekitar menjadi jauh lebih rendah. Niu Zichuan, yang terletak di tengah udara hitam, tampak seperti hantu ganas yang naik dari neraka dan dewa kematian. Jericho Lee memandangi udara hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya dan berkata, apakah kamu ingin menggunakan udara hitam semacam ini untuk menciptakan medan perang yang bermanfaat bagimu? Potongan pedang petir. Tubuh Niu Zichuan terlihat seperti hantu. Pedangnya sepertinya menyerang Jericho Lee dengan busur listrik. Sepertinya dia ingin membunuh musuh sebentar lagi. Konyol. Kamu ingin membunuhku dengan tipuan kecil ini. Apa kamu tidak menganggapku serius? Hati Jericho Lee sangat menghina, dan pikirannya tergerak. Aura agung segera meledak, menyebarkan udara hitam yang telah mengikis tubuhnya. Pada saat yang sama, pada saat serangan Niu Zichuan, dia dengan santai menggunakan pedang Qi-nya untuk melawan. Setiap kali dia melihat pedang Niu Zichuan hendak mengenai kuncinya, dia dengan mudah menghentikannya. Dang dang dang. Suara pedangnya sangat keras, dan sosok mereka bertarung di udara hitam. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga menakutkan. Atau ini film? Lai Shining terkejut. Bahkan jika dia membuat film, itu tidak berlebihan, bukan? Haha. Jericho Lee tertawa, Niu Zichuan, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Niu Zichuan, sangat terkejut dan marah sehingga dia tidak mengerti mengapa dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, sepertinya aku juga tidak seharusnya melakukannya. Harapan yang tinggi padamu. Kalau begitu, aku harus mengirimmu ke jalan. Jangan liar. Niu Zichuan sangat marah, dan gerakan pedangnya lebih ganas. Jericho Lee tidak memandangnya sama sekali. Dia hanya melompat ke dalam kabut gelap satu persatu.
Dia melompat setinggi 7 atau 8 meter. Lalu dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan memancarkan cahaya dingin yang dingin pada pedangnya. Dengan bantuan kekuatan tubuh yang jatuh, seluruh tubuhnya seperti cangkang. Dan pedang Qi menebas dengan keras. Pedang terbang. Ini adalah cara dia biasa menghadapi Wei Zheng. Jelas itu cukup untuk menghadapi Niu Zichuan. Bang! Boom! Hanya ledakan memekakkan telinga yang terdengar, dan gelombang udara yang bergulung pecah dan tersapu, seketika membubarkan udara hitam. Wash! Sosok Niu Zichuan gemetar. Lalu dia menariknya ke tempat yang sama dan terbang mundur. Dia menggambar busur berdarah di udara dan menghantam tanah dengan keras. Won! Lai bersinar tinggal beberapa saat. Jericho Lee melangkah maju dan memandang Niu Zichuan yang tidak mampu berdiri, dengan pakaian compang camping, nafas lesu dan mulut berdarah. Dia menatapnya dengan dingin, kekuatanmu seperti ini, kamu. Niu Zichuan terkejut dan marah, tetapi begitu dia ingin membuka mulutnya, aliran darah keluar dari tenggorokannya. Bengkok, dan darah menyembur keluar, dan nafasnya menjadi semakin putus asa. Batuk. Saat ini, meridiannya telah rusak, dan ramuan emas dalam hidupnya telah rusak, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat kembali ke surga. Kamu, siapa kamu? Mata Niu Zichuan tertuju pada Jericho Lee. Pada saat ini, dia akhirnya mulai meragukan identitas Jericho Lee. Jika dia sebelum pertempuran, dia tidak akan pernah peduli dengan identitas Jericho Lee. Dia tidak berpikir bahwa anak laki-laki di depannya akan dapat membunuhnya. Namun sekarang, dia tidak dapat menerima bahwa dia akan dikalahkan oleh anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya. Jericho Lee melontarkan cibiran mencemooh dari sudut mulutnya. Saya pikir otak Anda rusak setelah pelatihan non-manusia. Saya bahkan tidak bisa menebak siapa saya, dan berani mengganggu saya. Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian. Kamu. Wajah Niu Zichuan terkejut dan marah. Begitu dia marah, tubuhnya yang patah tiba-tiba naik lagi. Puff. Darah mengucur, tubuhnya bergetar, lalu jatuh dengan keras ke tanah, benar-benar diam. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan tidak tahu siapa Jericho Lee dan mengapa dia kalah telak. Jericho Lee mencibir. Dia tidak berniat mati demi orang ini. Selama orang dengan otak kecil sadar identitasnya setelah kalah darinya, itulah mengapa Niu Zichuan, orang yang tidak normal, sangat membosankan. Bab 1172. Tidak heran jika Niu Zichuan adalah orang normal. Meski yatim piatu, ia tetap optimis. Kemudian, dia diperkenalkan ke keluarga serigala angin oleh Zhuo Jin dan mengambil bagian dalam pelatihan yang kejam. Pelatihan semacam ini memang membuat Niu Zichuan memperoleh kekuatan yang besar, namun juga menghancurkan temperamennya, meninggalkan trauma psikologis yang hebat, membuatnya menjadi terlalu percaya diri, kejam, pemurung, dan bahkan kehilangan kemampuan menilai dengan tenang. Misalnya, beberapa veteran yang pernah ikut medan perang akan menderita penyakit jiwa. Respon stres trauma. Jericho Lee berjongkok dan meraba-raba Niu Zichuan untuk menghapus rampasannya. Di masa lalu, dia mungkin meremehkan barang-barang Tuan Surgawi ini, tetapi kemudian, setelah mengalami rasa malu beberapa kali, dia berpikir sangat penting untuk mengumpulkan rampasan. Jika dia tidak mengambilnya, maka akan diambil oleh orang lain. Kenapa? Ada kotak brokat dengan obat ajaib. Ketika Jericho Lee menemukan obat mujarab, dia terkejut. Polygonum multiflorum berumur 500 tahun tidak seberharga ginseng berumur 1000 tahun, tapi juga sangat bagus. Penghasilannya banyak. Eliksir sangat berguna bagi master di atas master surga, jadi master surga manapun akan mencoba mengumpulkannya untuk hari hujan. Misalnya, jika kehilangan kekuatan spiritual terlalu besar, Anda dapat menyempurnakan ramuan untuk menambah kekuatan spiritual. Beberapa obat mujarab mempunyai efek menghidupkan kembali orang mati. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan memiliki kehidupan kedua. Jericho Lee menemukan beberapa hal sepele dari Niu Zichuan, jadi dia tidak menganggapnya serius dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Jika tebakannya benar, hadiah keluarga Pu kepada Niu Zichuan adalah ramuan ini. Di tingkat penguasa surga, satu-satunya hal yang dapat menggerakkan mereka adalah bakat dan harta karun semacam ini. Ayo pergi. Jericho Lee berdiri dan mendatangi Lai dengan bersinar. Lai bersinar ragu-ragu sejenak dan menatapnya dengan sedikit ketakutan. Jericho Lee tertegun, kenapa, kamu takut? Sedikit, Lai bersinar sedikit menundukkan kepalanya dan mengecilkan tubuhnya. Meskipun dia seorang mahasiswa kedokteran, dia belum pernah melihat spesimen manusia seperti itu di laboratorium, namun dia masih bereaksi terhadap adegan berdarah tadi. Untuk sementara, sangat sulit baginya untuk pulih.
Jericho Lee tidak bersemangat. Dia bisa memahami ide Lai Shining. Reaksi masyarakat awam terhadap adegan berdarah cenderung tidak bisa diterima. Hanya mereka yang terbiasa berkelahi dan membunuh yang akan menjadi orang yang tidak menyusahkan. Dengan baik. Awalnya, dia berencana untuk melompat dari atap dengan Lai bersinar di pelukannya, yang nyaman dan cepat. Namun melihat wajah Lai yang bersinar, dia mengurungkan niatnya. Dengan baik, Lai bersinar mengangguk dan berlari ke tangga. Saat dia berlari, dia tidak berani melihat tubuh yang tergeletak di tanah. Sepertinya dia masih memiliki bayangan besar di hatinya. Ketika dia berlari menuju tangga, dia menemukan bahwa gerbang tangga telah rusak. Pantas saja mereka berlari. Dia segera bergegas turun. Di sini, Jericho Lee melompat langsung dari atap dan mendarat di tanah. Melihat ini, mereka segera berkumpul dan bertanya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menyelamatkan Sinin? Zai Qingsui terlihat mendesak. Iya. Kenapa Sining tidak turun? Xian Xiaohua juga bertanya dengan tergesa-gesa. Jericho Lee melambaikan tangannya, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku sudah memecahkan penculiknya. Sining akan turun tangga sebentar lagi. Jangan tidak sabar. Mendengar ini, mereka merasa lega. Atap gedung pengajaran biasanya tidak boleh naik tanpa izin. Karena para penculik sudah naik, mereka pasti punya kemampuan yang hebat. Bisakah Anda menjamin bahwa orang-orang benar-benar diselamatkan? Di tengah kerumunan, ada pertanyaan. Tanpa melihat keselamatan Lai, mereka masih bersikap skeptis. Jericho Lee tidak peduli dengan hal ini, tidak bisakah kamu menunggu beberapa menit lagi? Para pembangkang berhenti berbicara. Chen Hai ragu-ragu dan berkata, saudaraku, apakah kamu benar-benar menyingkirkan para penculik? Jericho Lee memberinya tatapan menarik, kamu sepertinya peduli dengan ini. Wajah Chen Hai sedikit tidak wajar untuk menjelaskan, bagaimanapun juga, kita adalah teman sekelas, aku peduli apakah itu tidak normal. Jericho Lee mendengus, tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Dia melihat sejak awal bahwa Chen Hai juga seorang pejuang. Hanya saja kekuatan Chen Hai tidak terlalu bagus, yaitu level seorang praktisi seni bela diri. Jika tidak, Chen Hai, yang suka menjadi pusat perhatian, mungkin akan bergegas menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya untuk pertama kalinya. Melihat reaksinya, wajah Chen Hai sedikit malu, tapi dia sangat aneh. Baru saja, dia melihat Jericho Lee terbang ke atas dengan matanya sendiri. Tanpa sarana apapun, dia benar-benar tidak percaya bahwa pria yang lebih muda dari dirinya akan menjadi seorang guru surgawi. Sebagai seorang praktisi ki dan seni bela diri, para tetua keluarganya mengatakan kepadanya lebih dari sekali bahwa penguasa surga adalah seorang yang sangat kuat. Tingkat. Siapapun yang bisa menjadi penguasa surga adalah naga dan phoenix di antara manusia dan dihormati oleh ribuan orang. Namun menurutnya, Jericho Lee itu biasa saja, tidak seperti orang yang bisa menjadi guru surga. Apakah dia benar-benar buta? Atau itu semua mimpinya sampai sekarang? Lihat. Orang-orang keluar. Sungguh keluar. Aku baik-baik saja. Pada saat ini, Lai yang bersinar tiba-tiba berlari keluar dari pintu masuk gedung pengajaran. Tiba-tiba, kerumunan itu mendidih. Bersinar. Xian Xiaohua dan Zai Qingsui segera berlari, bagus, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lai Shining menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Jericho Lee, dia menyelamatkanku. Zai Qingsui memandang Jericho Lee dan bertanya, apa yang terjadi di sana? Ini. Wajah Lai bersinar menunjukkan keraguan. Ada apa? Bagaimana menurutmu? Xian Xiaohua sedang terburu-buru. Lai bersinar memandang Jericho Lee dan ragu-ragu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Beberapa orang menculik saya. Lalu dia naik ke atas dan membunuh semua penculik. Para penculiknya dibunuh. Mereka semua terkejut dan memandang Jericho Lee dengan tidak percaya. Guru wasit segera menatap Lai yang bersinar dan bertanya, teman sekelas Lai, apa yang kamu katakan itu benar? Lai bersinar ragu-ragu dan mengangguk dengan berat, ya. Saya mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Pu, dan mereka masih di sini untuk Qingsui. Zai Qingsui terlihat konyol, bagaimana dia bisa datang kepadaku? Apa hubungannya denganku? Aku tidak tahu, kata Lai sambil menggelengkan kepalanya. Zai Qingsui segera bertanya pada Jericho Lee, ada apa? Jericho Lee memikirkannya, dan ekspresinya sedikit rumit. Apakah kamu yakin ingin tahu? Bab 1173. Tentu saja.
Saya harus menjelaskan bahwa saya tidak suka bingung dan tidak tahu apa-apa tentang hal sebesar itu. Zai Qingsui berkata dengan sangat serius. Baiklah, kata Jericho Lee tanpa daya. Setelah mendengar ini, Zai Qingsui merasa lebih konyol lagi dan berkata, maksudmu Putri Nona Pu menyukai Boshide? Karena hubungannya, dia mengirim seseorang untuk menyusahkan kita. Ya. Jericho Lee mengangguk, identitasmu tidak mudah terprovokasi, jadi mereka tidak berani menyerangmu. Mengenai perkataanku, mereka mungkin mengira aku adalah anak malang tanpa latar belakang yang mudah dibuli. Mengenai penculikan Sinin, mereka hanya menyanderanya untuk mengancamku. Hanya saja otak mereka tidak bekerja dengan baik. Apakah dia anak malang biasa? Lelucon. Jika orang-orang di dunia seni bela diri tahu bahwa Dewa Bela Diri, yang merupakan orang nomor 1 dalam daftar Master Surgawi, sebenarnya adalah dianggap anak malang, aku khawatir akan membuat orang tertawa. Lai bersinar tertegun. Jadi aku yang menjadi sandera yang terlibat. Hampir. Saya kira orang bodoh itu melihat bahwa Anda dekat dengan saya sekarang. Dia mengira kamu berteman, jadi dia mendatangimu. Tentu saja, meskipun itu orang biasa, saya akan membantu, jawab Jericho Lee lirih. Mendengar ini, orang-orang memahami keseluruhan cerita. Keluarga kekasih Darren mendatangi Jericho Lee sejak awal. Zai Qingsui sangat marah, sialan. Orang-orang di keluarga Pu terlalu lancang. Melihatnya gemetar karena marah, Jericho Lee berkedip, apakah kamu kenal putri keluarga Pu? Saya tidak tahu. Tapi aku tahu tentang dia. Namanya Pu Muling. Dia tumbuh bersama Bo Suait sejak kecil. Zai Qingsui mengertakkan gigi. Begitu. Pantas saja dia akan membalas dendam pada kita atas Bo Shide. Tampaknya perasaan Pu Muling terhadap Bo Shide tulus. Bagaimanapun, persahabatan masa kecilnya sangat murni. Sayang sekali Bo Shide sepertinya tidak mengetahui apa yang dipikirkan Pu Muling tentang dirinya, jika tidak maka hal itu tidak akan terjadi. Zai Qingsui sangat marah, dia melihat ke arah guru wasit, guru. Anda membawa orang untuk menanganinya, dan masalah ini harus segera dilaporkan ke sekolah. Kita harus menghukum keras keluarga Pu. Wasit memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Apa masalahnya? Zai Qingsui tercengang. Saya khawatir tidak mudah menangani masalah ini, desah guru wasit. Tidak ada masalah menangani jenazah di atas, dan pasti akan dilaporkan ke sekolah. Tapi tidak realistis untuk menghukum berat keluarga Pu, dan sekolah tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika ada siswa di keluarga Pu belajar di sekolah kita, saya khawatir tidak mungkin mengeluarkan mereka. Kemungkinan besar hal ini akan ditekan. Kenapa? Sebagian besar siswa, termasuk Zai Qingsui, marah. Keluarga Pu melakukan hal seperti itu dan menculik Lai yang bersinar. Itu saja. Guru wasit memandang siswa yang marah dan tidak bisa berkata apa-apa. Guru, bicaralah. Siswa yang tidak puas dengan jawabannya tentu saja tidak mampu meredakan amarahnya. Pada saat ini, Jericho Lee menghela nafas dan berkata, jangan mempermalukannya. Diharapkan masalah ini dapat diredam. Keluarga Pu juga merupakan keluarga besar di kota Chuanzong. Apakah menurut Anda sekolah mampu menyinggung perasaan mereka dengan energi mereka? Ini. Para siswa terdiam. Beberapa orang yang mengetahui sesuatu tentang keluarga Pu semuanya memberitahu orang-orang bahwa meskipun keluarga Pu tidak sekuat 4 keluarga besar, mereka hanyalah raksasa dibandingkan dengan keluarga pada umumnya. Belum lagi Universitas Kedokteran, tidak banyak orang di kota Chuanzong yang mampu menyinggung perasaannya. Zai Qingsui menggertakkan giginya, sangat marah, tidak. Aku akan membiarkan ayahku memberi mereka pelajaran. Jangan konyol. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Apakah kamu ingin keluarga Zai menjadi duri di tengah Sichuan? Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Zai Suo, sebagai salah satu dari 12 dokter suci, memiliki energi yang besar. Jika dia benar-benar pergi untuk membersihkan keluarga Pu, dia tidak akan mendapat masalah. Bahkan keluarga Pu pun harus patuh. Tapi seperti kata pepatah, kita harus tetap berada di garis depan untuk bertemu satu sama lain di masa depan. Jika Zai Suo benar-benar ingin mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga Pu, niscaya akan menimbulkan antipati keluarga lain. Sebagian besar hubungan antar keluarga besar di Sichuan Tengah sangat tajam, bahkan bermusuhan. Namun jika menyangkut struktur kekuasaan secara keseluruhan, mereka akan bersatu satu sama lain untuk menjaga situasi saat ini. Begitu sebuah keluarga tertekan, maka keluarga yang dekat dengan keluarga tersebut pasti akan membantu, bahkan keluarga yang memiliki hubungan buruk dengan keluarga tersebut pun akan membantu.
Tidak ada seorang pun yang ingin keseimbangan yang ada rusak karena runtuhnya sebuah keluarga. Setiap orang akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pola kepentingan yang ada, kecuali jika benar-benar sampai merusak muka, atau banyak keluarga yang bersatu dan berkolusi, maka mereka akan benar-benar melawan keluarga tertentu. Namun situasi ini jarang terjadi. Seringkali kita semua memilih untuk mempertahankan pola yang sudah ada. Jika Zai Suo membunuh keluarga Pu untuk membersihkan keluarga Pu, dia akan merusak keseimbangan saat ini. Saat itu, dia kemungkinan besar akan menjadi sasaran kritik publik. Meski bisa mengabaikan sepenuhnya kemarahan keluarga besar, tidak ada yang mau menjadi tikus jalanan, bukan? Tentu saja, dengan akumulasi kontak Zai Suo selama bertahun-tahun, dia tidak akan menjadi tikus jalanan, tetapi reputasinya akan anjlok. Apalagi semuanya masih menjadi konflik antar generasi muda. Tidak masuk akal bagi sesepuh untuk ikut campur dalam hal semacam ini. Zai Qingsui tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sekaligus, apakah ini akhir dari masalahnya? Haha, Jericho Lee tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja, tidak akan seperti ini. Aku tidak peduli dengan lalat-lalat ini. Tapi sekarang mereka sudah datang, aku yakin aku akan baik-baik saja. Tidak akan sopan. Apa yang akan kamu lakukan? Zai Qingsui tercengang. Jangan khawatir, ini hanya keluarga PU. Aku belum memperhatikannya. Nada suara Jericho Lee ringan. Begitu kata-kata tersebut diucapkan, banyak orang yang merasa menderita sakit perut. Apakah itu sombong? Dia pikir dia siapa? Beraninya dia berkata begitu banyak. Namun, memikirkan kemampuan luar biasa Jericho Lee barusan, beberapa orang berpikir bahwa Jericho Lee mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk membersihkan keluarga Pu. Zai Qingsui kehilangan kesadaran untuk beberapa saat, menatap Jericho Lee, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Jericho Lee terdiam, kamu mengucapkan kata-kata seperti ini kepada seorang pria, kamu harus memukulnya. Lupakan saja, kamu akan tahu nanti. Mari kita pergi hari ini apa adanya. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Guru wasit tidak tahu bagaimana mengambil alih pembicaraan. Dia meraih kepalanya dan berkata, saya akan mencoba. Hari ini awalnya adalah hari di mana seluruh sekolah mengadakan pertemuan olahraga, tapi hal aneh terjadi. Diperkirakan dalam waktu dekat, kabar tersebut akan tersebar ke seluruh sekolah. Saat itu, akan terjadi keributan besar. Tampaknya pertemuan olahraga itu tidak bisa diadakan. Jericho Lee melihat dilemanya, jadi dia berkata kepada para siswa di tempat kejadian, hadirin sekalian, saya menyarankan Anda untuk tidak membicarakan urusan hari ini. Bab 1174. Beberapa siswa yang awalnya berencana mengirim video dan lingkaran pertemanan kembali untuk mencari teman dan kerabat untuk membicarakan berita tersebut dengan cepat menyerah begitu wajah mereka berubah. Mereka dengan cepat menghapus lingkaran pertemanan. Untungnya, waktu kejadiannya masih singkat. Saat ini, tidak banyak siswa yang mengetahuinya, dan hanya sedikit orang baik. Sebagian besar siswa sedang bermain, mengikuti pertemuan olahraga dan menelusuri lingkaran pertemanan. Segalanya belum menyebar, terlebih dahulu dicekik di Buayan. Hal seperti ini akan menyinggung keluarga Pu bahkan menimbulkan kepanikan. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Qingsui, apakah kamu ingin kembali sekarang? Jericho Lee bertanya dengan santai, setelah hal seperti itu terjadi, diperkirakan pertemanan hari ini tidak perlu berlanjut lama-lama bukan? Zai Qingsui memandang Lai bersinar, yang masih ketakutan. Bersinar, bagaimana perasaanmu sekarang? Lai bersinar menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, pelan-pelan saja. Yah, jika kamu benar-benar tidak ada masalah, pesta hari ini akan selesai. Ayo kita berkumpul lagi lain kali. Bagus. Lai bersinar dan Xian Xiaohua mengangguk. Aku akan pergi dulu. Jika keluargaku bermasalah denganmu, kamu akan mengatakan bahwa mereka adalah temanku. Kecuali jika keluargaku sedang sekarat, mereka tidak akan pernah berani melakukan apapun padamu, Zai Qingsui memperingatkan dengan cemas. Dia masih sangat khawatir dengan kesulitan keluargaku dalam mencari mereka nanti. Kita tahu. Mereka mengangguk lagi. Setelah beberapa nasihat, Zai Qingsui dengan enggan merasa yakin dan Jericho Lee pergi. Sekelompok siswa melihat ke belakang dan berbisik. Nah, siapa pria itu? Sungguh menakjubkan. Wah, kamu terlalu besar. Saya tidak mendengar orang mengingatkan Anda sekarang. Jangan membicarakan urusan hari ini di mana-mana. Jangan berkata apa-apa lagi. Apakah Anda ingin keluargaku menemukan Anda? Tidak,
Saya hanya karakter kecil, dan saya tidak masuk dari awal sampai akhir. Saya kira keluarga Pu tidak akan mengikuti saya, bukan? Saya tidak yakin. Keluarga besar itu, jumlah orangnya cukup banyak, bukanlah hal yang baik. Luncurkan balas dendam gila-gilaan, semua orang akan menjadi sasaran palung. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apapun di masa depan. Ini yang terbaik. Aku tidak ingin ditemukan oleh keluarga Pu suatu hari nanti. Aku ingin hidup dengan baik. 500 tahun dari surga. Meskipun para siswa ingin berbagi berita besar ini dengan orang lain, mereka tidak mampu menyinggung keluarga Pu karena pembunuhnya adalah anggota keluarga Pu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menekan perasaan berbagi berita besar tersebut. Hidup lebih penting daripada berbagi berita besar. Mereka tidak ingin diincar oleh keluarga Pu di usia muda, lalu mati muda. Mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Yah, bagaimana dengan pria itu? Aku baru saja melarikan diri. Kamu berharap menunggu sampai dia ada di sini. Saat ini, para siswa memperhatikan bahwa Li Kang yang baru saja berkonflik dengan Jericho Lee telah menghilang. Jelas sekali, setelah diberi pelajaran oleh Jericho Lee, orang lain sudah ketakutan dan menyelinap pergi ketika orang tidak memperhatikan. Melihat punggung Jericho Lee, mata Chen Hai berbinar dengan cahaya aneh dan bergumam, siapa dia? Tidak, aku harus kembali dan membicarakannya dengan ayah. Orang lain mungkin takut atau bahkan takut pada keluarga Pu, tapi dia menang T. Keluarganya adalah keluarga seni bela diri. Meskipun tidak terlalu terkenal, ada beberapa seni bela diri yang kuat dalam keluarga tersebut. Tidak perlu takut dengan keluarga Pu. Tempat parkir sekolah. Jericho Lee, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Zai Kingsway ragu-ragu sejenak, tapi dia masih tidak bisa menahan rasa penasarannya. Anda bertanya. Baru saja di gedung pengajaran, kamu tiba-tiba melompat. Ada apa? Zai Kingsway tampak bingung. Apakah itu ki internal dalam pengobatan tradisional Tiongkok? Atau? Jericho Lee berpikir sejenak, ini tidak mudah untuk saya jelaskan, tetapi Anda benar-benar dapat memahami bahwa Neiki lebih rumit daripada Neiki dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Aku sudah memberitahumu terakhir kali. Tidak heran, Zai Kingsway sepertinya memahami sesuatu. Tidak heran Sueling memberitahuku bahwa kamu sangat kuat, awalnya mengacu pada hal ini. Kata-kata kuat Bailey Sueling jelas di luar imajinasi Zai Kingsway. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya seseorang bisa melompati gedung setinggi 20 meter. Bahkan pelompat galah terkuat di dunia hanya bisa melompat lebih dari 10 meter dengan bantuan galah. Namun Jericho Lee melompat tanpa bantuan apapun. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, yah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Ada beberapa hal yang kamu tahu terlalu banyak. Faktanya, kamu akan sangat lelah. Mempunyai pikiran yang sejuk dan hati-hati, dapat menjernihkan segala sesuatu, tertib menangani segala macam urusan. Baiklah, begitu. Zai Kingsway menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman tipis. Ayo, kembali dulu. Di rumah. Dia merasa lega. Benar saja, semua orang takut pada keluarga Pu. Tidak apa-apa. Semua orang selamat. Dia meremas ponselnya erat-erat dan tiba-tiba ingin menelepon Zai Suo, tetapi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menyerah. Dia merasa bahwa dia harus mempercayai Jericho Lee. Sejak dia mengatakan itu, terbukti bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membersihkan keluarga Pu. Dia menoleh dan melihat ke arah tangga. Begitu Jericho Lee kembali, dia langsung naik ke atas. Dia tidak tahu rencana apa yang ada dalam pikirannya. Di kamar tidur, Jericho Lee langsung menelepon Rong Su. Li Sao, kamu tiba-tiba meneleponku. Apa yang bisa aku bantu? Rong Su terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Jericho Lee berkata dengan ringan, lakukan sesuatu untukku. Yah, katamu. Gunakan kekuatan perusahaan Rende untuk membuat keluarga Pu menghilang dari dunia. Nada bicara Jericho Lee tenang, tetapi semua orang yang mengenalnya tahu bahwa semakin tenang dia, semakin kuat amarahnya. Rong Sui tertegun, keluarga Pu. Keluarga Pu yang mana? Li Sao, apakah kamu berbicara tentang keluarga Pu di Sichuan Tengah? Ya. Apa? Rong Su terkejut, Li Sao ingin membersihkan keluarga Pu. Tapi apakah keluarga Pu menyinggung Li Sao? Mereka mengirim orang untuk membunuhku, kata Li singkat. Sederhananya, Rong Su terkejut, apa? Beraninya mereka mengirim seseorang untuk merugikan Anda. Apakah mereka gila? Jangan khawatir, Li Sao. Saya akan segera melakukannya.
Meskipun keluarga Pu sangat kuat di daerah setempat, dalam analisis akhir mereka adalah keluarga kelas 2, bahkan bukan 4 keluarga. Dengan energi perusahaan, tidak ada gunanya memberi mereka pelajaran. Tapi sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata, Rong Su tertegun lagi, dan nadanya menjadi ragu-ragu, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak diketahui Li Shao. Bab 1175. Apa masalahnya? Yah, meskipun keluarga Pu sebenarnya adalah keluarga kelas 2, mereka juga merupakan keluarga pedagang. Mereka terutama bergerak di bidang perdagangan luar negeri dan bahan bangunan, dan bisnis mereka juga sangat besar. Perusahaan. Sangat mudah bagi perusahaan untuk memusnahkan mereka. Tapi sejauh yang saya tahu, keluarga Pu sepertinya mengenal beberapa ahli seni bela diri. Suara Rong Su menjadi sangat hati-hati dan hati-hati. Dalam keadaan normal, keluarga Pu adalah keluarga yang rendah hati. Bagi perusahaan Rende dan Jericho Lee, satu jari bisa meremukkan mereka sampai mati. Tapi sekarang berbeda. Dengan bantuan sang pejuang, sifat akan berubah. Tuan Jiang memberitahuku bahwa orang-orang militer yang dikenal keluarga Pu tampaknya lebih berkuasa daripada dia, kata Rong Su, takut Jericho Lee akan marah, jadi dia berbicara dengan sangat hati-hati. Namun, detik berikutnya, apa yang dikatakan Jericho Lee benar-benar mengejutkannya, maksudmu guru surgawi Niu Zichuan. Saya membunuhnya sekitar 1,5 jam yang lalu. Rong Su hampir membuang ponsel di tangannya. Dia membelalakkan mata Niu, dengan ekspresi yang luar biasa, apakah kamu telah dibunuh oleh Li Shao? Ini terkejut. Jericho Lee merenung, keluarga Pu adalah keluarga kelas 3. Sungguh mengejutkan bagi saya untuk mengenal seorang guru surgawi, tetapi sekarang setelah orang-orang meninggal, keluarga Pu tidak lagi menjadi ancaman. Jangan beritahu saya, Pu keluarga mengenal guru surgawi selain Niu Zichuan. Tidak, tidak. Rong Su merasa malu dan dengan cepat menjelaskan, di antara ahli yang diketahui keluarga Pu, yang terkuat adalah Niu Zichuan. Selain itu, mereka semua adalah petarung yang buruk. Jika Tuan Jiang mengirim orang-orang dari sekolah seni bela diri Rende untuk bertarung, dia bisa tangani mereka. Petik 2. Yang benar-benar membuatnya marah. Bagi musuh, Jericho Lee tidak pernah berhati lembut, memotong akar rumput adalah rajanya. Ya. Jangan khawatir, Li Shao, semuanya akan beres. Rong Su berjanji. Menutup telepon, Jericho Lee dengan santai ke Xiao Huang kehilangan tulang binatang dan kemudian memimpin Xiao Huang keluar untuk menyelinap 2 lingkaran. Keluarga Pu. Bahkan Tuan Niu pun terbunuh. Mendengar kabar yang diberitakan oleh bawahannya, Pu Keilao hampir pingsan dalam kegelapan. Hati-hati Tuan Muda. Wajah putih Pu Keilao menunjukkan kemarahan yang kuat, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Tuan Niu dibunuh? Dia adalah ahli seni bela diri sejati. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Niu Zichuan, tapi ayahnya Pu Hua sangat menghormati Niu Zichuan, yang membuatnya sangat yakin bahwa Niu Zichuan dapat membunuh Jericho Lee. Namun hasilnya tidak terduga, yang mengejutkannya. Niu Zichuan meninggal. Dia mati di tangan Jericho Lee. Ini, aku tidak tahu. Tahu, pengawal yang melaporkan berita itu menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap matanya. Ketika mereka mendapat berita itu, para pengawal juga cukup terkejut. Sebagian besar pengawal keluarga Pu telah melihat kekuatan dari Niu Zichuan. Mereka bisa terbang di udara dan membunuh orang di udara. Mereka melakukan apa saja untuk menghancurkan batu-batu besar dan mengabaikan serangan kelompok orang biasa. Kekuatan yang begitu kuat, di luar imajinasi mereka. Mereka semua setuju bahwa Niu Zichuan harus menjadi makhluk paling kuat di dunia dan juga yang berdiri di puncak dunia seni bela diri. Tapi hari ini kematian Niu Zichuan membuat mereka tahu bahwa masih ada orang di luar sana dan surga di luar sana. Niu Zichuan bukanlah yang terkuat. Setidaknya Jericho Lee yang membunuhnya lebih kuat. Hal ini membuat semua pengawal keluarga Pu ketakutan. Mereka juga menyelidiki Jericho Lee dan menemukan bahwa dia masih sangat muda, tetapi baru berusia awal 20-an. Di usianya yang begitu muda, dia bisa membunuh seorang ahli bela diri terkenal dalam waktu yang lama. Seberapa buruk kekuatannya? Para pengawal tidak bisa membayangkan. Bang! Wajah Pu Keilao membengkak karena marah dan seketika menjatuhkan set teh di atas meja. Wow! Perangkat teh itu pecah ke tanah, langsung pecah, dan tanah penuh dengan puing-puing. Sial, bagaimana ini mungkin? Mereka tidak tahu apakah mereka bisa membersihkan Jericho Lee, tapi kecil kemungkinannya mereka ingin membersihkan Jericho Lee. Kenapa kamu tidak bicara? Pu Keilao memelototi pengawal di depannya.
Semua pengawal menyusut. Mereka harus berani berbicara saat ini. Sekali Anda berbicara, bukankah Anda meminta masalah? Klik. Saat ini, pintu ruang tamu terbuka dan Pu Muling bergegas masuk dari luar. Saudaraku, aku mendengar sesuatu terjadi. Apa masalahnya? Pu Muling tampak cemas dan bertanya. Pu Kailao memandangnya, bersenandung dingin, dan tidak berkata apa-apa. Saudaraku, kenapa kamu tidak bicara? Ada apa? Pu Muling sangat khawatir. Bukankah dia mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk menemukan masalah bajingan kecil itu? Apa yang terjadi? Aku baru saja kembali. Aku sudah mendengar masalah besarnya. Terima kasih sudah mengetahuinya. Pu Kailao menatapnya dengan dingin. Tuan Niu sudah mati. Apa? Pu Muling terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Kekuatan Tuan Niu begitu kuat, bagaimana dia bisa mati? Dia dibunuh oleh anak itu. Bukankah itu mungkin? Petik 2 tanda seru petik 2. Pu Kailao memasang wajah mania. Pu Muling tidak bisa menerimanya sepanjang waktu. Dia segera bertanya kepada pengawal di sampingnya, katakan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Tuan Niu? Nona. Seorang pengawal ragu-ragu, menundukkan kepalanya dan berkata, kami baru saja memeriksanya. Tuan Niu telah meninggal. Dia meninggal di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Apa? Pu Muling tertegun dan berseru, mengapa saya tidak mendapat kabar apapun? Hari ini, Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan mengadakan pertemuan olahraga. Tidak ada kabar setelah acara sebesar itu. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, mereka juga menganggap ini sangat aneh. Setelah menyelidiki informasi tersebut, mereka semua menganggap informasi yang mereka temukan salah, dan mereka telah berulang kali meninjaunya beberapa kali sebelum memastikan kebenarannya. Niu Zichuan benar-benar mati. Tidak ada kabar dari Universitas Kedokteran. Sepertinya ada yang sengaja menyembunyikan kabar tersebut. Bajingan sialan. Pu Muling menggertakkan giginya dan memarahi, beraninya dia. Beraninya dia membunuh Tuan Niu. Ibu negara pada akhirnya adalah ibu negara. Apa yang dia katakan sangat naif. Dia mengirim seseorang untuk membunuh Jericho Lee, tetapi dia dibunuh oleh Jericho Lee. Sekarang dia mempertanyakan bagaimana Jericho Lee berani membunuh orang yang dia kirim. Lucu sekali.